ASEAN itu adalah negara yang ekonominya sangat banyak tergantung pada Cina. Kalau dia nggak bisa dagang dengan renminbi, itu repot buat mereka. Keinginan Cina untuk jadi global leader itu ada. Ya, termasuk pada waktu sikap Amerika di bawah Trump yang cenderung menarik diri dari multilateralism. Klientelism itu seperti reverse accountability. Yang harusnya si politisi accountable kepada pemilih, ini pemilihnya accountable ke politisi. Ya, poverty itu sebenarnya memang sengaja diteruskan oleh para politisi agar mereka bisa sustain di kekuasaan, karena mereka menjaga kekuasaan itu dengan kemiskinan itu. Oke, welcome to Total Politik. Dan kali tidak ini perlu berlama-lama kita kenalkan narasumber kita, karena kalau gua potong, Budi kasih pengantar dulu 9 itu menit. 17 menit kan manifesto dulu kan di awal. Keynote speech dulu kawan. Ada 2 orang narasumber kita. Yang pertama Enggak, dia tuh yang satu lagi dia Bukan dong. Tadi janjinya bukan agak narasumber. kurang layak juga menurutku untuk topik seperti ini ya. enggak lah. Oh enggak lah, ini visi kandidatnya hebat. Iya. Udah Bang, jangan lu terlalu bela kawan ini. Jangan dikasih Iya. Iya. dikasih bahan gitu. Iya. Dia enggak ngebela aja, enggak ada yang bela aja ngelunjak, Bang. Iya. Iya, memang gayanya aja sombong Bang, ya kan? Mukanya udah sombong. Iya. Oke, yang pertama ada Edward Ghani dan yang kedua ada Bang Khatib Basri. Iya, Bang Dede. Kok lu enggak meriah gitu, Enggak Bang Dede? usah. Ini ada agak eksklusif forumnya hari ini. Betul. Kalau Gimana? forum politik kan harus, Iya. karena yang diomongin nggak jelas, Bang. Kalau ini yang diomongin jelas, Iya. jadi harus agak deep gitu. Pasca berdakwah di Total Politik kemarin gimana Bang elektabilitas lu Bang? Di kalangan ekonom ini Bang. Iya. Tapi penontonnya banyak ya Bang ya? Banyak Bang. Agak. Penontonnya banyak. Makanya mereka sombong kayak gitu karena itu, Bang. Karena Kita aja kaget Bang. 11-12 Maret. Penonton Total Politik itu banyak. Iya, Iya. Gue padahal agak heran juga itu. Kayaknya kuncinya satu, Bang, opung panda. Iya. Gitu. Tapi ya, kita pokoknya hari ini ngejawab mitos-mitos ya kan ya. Soal Yang pertama langsung aja, Bang. gua dulu. Oh ya udah lu. Gua mau dulu. Ya, Kan lu gua berat yang pasti undang. lu. Kalau gua gampang aja. Iya, gua tahu. Kata Mardigu itu 2 mata uangnya Cina, Bang. Nah, bener gak itu? Mata uang Cina itu renminbi dengan satuannya yuan. Dia pakai satu mata uang sebenarnya. Udah kan? Iya. Pertanyaannya itu Iya, kan. Bang. Ya bener gak inflasi itu nggak apa-apa dibiarin gitu? Karena dibangun untuk infrastruktur segala macam. Itu adalah oli pembangunan. Nah, katanya. Maksudnya cetak uang. Iya, cetak uang. Cetak uang terus nggak apa-apa dilakukan karena itu nggak akan nimbulin inflasi. Iya. Ya Nggak contoh ada masalah dengan contoh inflasi. yang terjadi sekarang itu Amerika. Kenapa inflasi terjadi di Amerika yang tinggi, di Eropa yang tinggi? Karena sewaktu COVID kan dia biayai dengan cetak uang. Logikanya itu sederhana. Ada yang disebut sebagai helikopter money namanya. Jadi kalau orang tuh dikasih uang dari helikopter, terus dia terima uang, dia udah punya uang. Kalau dia mau beli barang itu kan untuk bisa produksi butuh waktu. Nggak bisa bikin barang sekarang kita mau beli ini kroket aja kalau mau dibikin butuh waktu. Digoreng dulu. Jadi permintaannya ada, barangnya belum ada, harganya pasti naik. Apalagi infrastruktur ya. Makanya karena itu orang selalu bilang bahwa kalau cetak uang itu implikasinya sambil nunggu bahwa produksinya naik. Itu efeknya adalah inflasi itu yang terjadi di Eropa sekarang, yang terjadi di Amerika karena membiayai COVID kemarin itu dengan printing money sebenarnya. Ya. Jadi ketika orang dapat pegang uang, kemudian dia mau beli barang, mobilitas ekonominya balik, permintaannya tinggi, supply-nya belum balik dari Cina, harganya naik. Kenapa efek di Indonesia itu terbatas? Inflasi kita nggak tinggi. Defisit kita itu jauh lebih kecil dibandingin negara-negara lain. Kenapa defisit kita lebih kecil, Bang? Kita cuman 6% pada waktu COVID. Amerika itu 10. Dan 6%, 3% itu terjadi karena revenue pajaknya turun. Jadi yang spending itu cuma 3%. Maka ada efek dari inflasinya itu nggak besar di kita.
Jadi inflasi nggak gede karena orang mah nggak punya duit buat belanja aja bang ya. Enggak juga. Enggak Yang disebut sebagai Salah juga kesimpulan gua kan. yang disebut Pasti. sebagai money financing, ini kadang-kadang bahasanya bahasa keren. Money financing tuh gini, budget dibiayai dengan cetak uang. Itu nggak besar di Indonesia dan periodenya itu jelas 2023 selesai. Iya. Jumlahnya terbatas. Makanya efek inflasinya itu nggak tinggi di kita. Beda misalnya dengan yang dilakuin di US, di mana itu printing money-nya besar, ya, atau yang dilakukan di Eropa gitu. Ya. Jadi dolar itu bener nggak bang? Dolar itu punya hak privilege. Ini pasca Perang Dunia Kedua, Bretton Woods dan macam-macam itu punya privilege untuk mencetak uang sak mau dewe. Ya itu yang disebut sebagai exorbitant privilege. Nah itu gimana bang? Dan bagaimana konteksnya dalam menghadapi inflasi global yang cukup tinggi sekarang? Begini, kalau dolar itu memang mereka bisa cetak uang sebanyak mungkin karena penggunanya seluruh dunia. Tapi kan kalau misalnya kita rupiah gitu ya, kita bawa ke New York gitu, itu susah untuk cari money changer yang mau nuker itu kan, karena penggunanya itu sedikit sekali di luar, bahkan mungkin nggak ada. Di sini di Indonesia atau di banyak negara orang itu mau dibayar dengan dolar gitu, walaupun aturannya itu nggak boleh ya, tapi orang mau di. Tapi kalau kita ambil mata uang lain, misalnya apa, Singapura dolar atau yang lain, ringgit. Apakah orang misalnya di Amerika mau dibayar pakai ringgit? Belum tentu dia mau terima. Tapi kalau sebaliknya dibayar dengan dolar, dia mau terima. Jadi yang minta uang itu sangat besar di seluruh dunia. Jadi Amerika itu bisa cetak uang berapapun. Nah kemarin yang jadi problem adalah dia bisa cetak uang berapa, tapi seluruh dunia itu produksinya mandek gara-gara COVID. Jadi barang nggak ada, orang punya duit, ya inflasinya naik lah gitu. Oke, nah ini nyambung juga dengan apa yang terjadi, yang istilah yang baru nih kan, gue juga nggak ngerti, namanya dedolarisasi. Itu yang kemudian menjadi momok yang menakutkan, di satu sisi lagi menjadi wajah perlawanan kepada establish financial system gitu. Gimana Bang Dede menjelaskannya Bang? Kita Dengan bahasa manusia. ngelihat dedolarisasi itu mesti hati-hati. Kenapa? Karena gini, orang banyak ngambil kesimpulan bahwa mata uang dolar itu ditinggalkan gara-gara porsi dari dolar di cadangan devisa itu turun di banyak bank sentral di dunia, ya. Jadi orang bilang, lihat tuh, bank sentral di dunia nggak megang dolar lagi karena porsi dolarnya turun. Itu yang kemudian disimpulkan. Kemudian ada lagi kejadian di mana Cina ketemu dengan Argentina, dia bikin bilateral pakai renminbi. Terus kemudian Cina dengan Arab Saudi, ya, untuk minyaknya akan dibayar dengan renminbi. Terus ada BRICS, macam-macam. Sehingga orang bilang, oh dedolarisasi terjadi. Cuman kita harus hati-hati ngelihat ini. Karena satu yang terjadi itu begini, kenapa porsi dolar dalam cadangan devisa di banyak negara itu hilang? Dolar itu menguat pada waktu tahun lalu, ingat nggak? Rupiah kita sempat ke 16 ribuan. Supaya dolarnya itu nggak terlalu kuat, mata uang domestiknya itu bisa quote unquote dipertahankan. Yang terjadi adalah dolarnya dijual sama bank sentral. Kalau dolarnya dijual, maka cadangan devisa dolarnya pasti turun. Dia lakuin dengan intervensi. Ya. Yang kedua adalah dolar dijual ini maksudnya digelontorkan ke pasar. Kan kalau misalnya ketika dolar menguat, itu terjadi gara-gara permintaan dolarnya naik. Supaya harga dolar nggak tinggi, setiap permintaan dolar disuplai dolarnya sama bank sentral dong, dengan cara jual. Itu yang disebut sebagai intervensi kan? Ya. Jadi kalau dolarnya dijual sama bank sentral, dia lepas cadangan devisanya. Makanya orang tuh selalu bilang, oh kalau rupiahnya melemah, Bank Indonesia misalnya intervensi, maka cadangan devisa turun. Itu sebetulnya intinya tuh itu. Kapan dolar menguat lagi nih Bang? Ini karena dia pengen tahu kapan harus nukerin dolarnya dia nggak banyak. Ini pertanyaan benar. Kalau ada kalau ada orang yang tahu
ya mengenai nilai mata uang, itu pasti dia akan duduk di trading room. Ngapain dia datang ke sini? Iya. Iya. Salah dong Iya. pertanyaan. Sama kayak dukun pengganda uang ini Bang ya. Kalau dia harus bisa menggandakan uang orang, kenapa nggak dia gandakan uangnya dia? Jadi kalau ada ekonom bilang bisa tahu berapa prediksi dolar, itu nunjukin dia bisa punya rasa humor yang tinggi. Karena pasti salah. Iya. Tapi balik lagi ke pertanyaan. Jadi Ya. tadi yang kedua adalah, tadi yang pertama dolarnya dipakai untuk intervensi supaya mata uang rupiahnya Kuat. nggak jatuh. Iya. Ya. Kemudian yang kedua itu banyak negara naruh asetnya di dalam US Treasury, obligasi pemerintah Amerika. Kalau tingkat bunga Amerika naik, itu harga obligasinya turun. Oh. Akibatnya nilai asetnya di dalam cadangan devisa kita turun. Jadi nggak bisa disimpulin bahwa itu dedolarisasi. Nah sekarang tadi Cina kan pindah, ada BRICS. Apakah orang akan ninggalin dolar? Porsi dari renminbi itu masih sangat kecil dalam arsitektur dunia. Dolar itu sekitar 40% transaksi ekspor finansial. Terus kemudian euro itu 40%. Oh, euro juga sama kuatnya Bang. Sama ya? kuatnya sama dolar. Renminbi itu di dalam aset 4%. Lo sekarang sederhana aja. Lo punya uang yang nggak dipakai di mana-mana. Bisa nggak lo transaksi? Nggak bisa kan? Bisa. Jadi selama renminbi itu masih kecil, dia nggak bisa gantiin US Karena dollar. skalanya masih 4%. Skalanya masih 4%. Lo gimana mau nyarinya, orang barangnya aja nggak ada? Tapi kan orang sekarang negara-negara global ketergantungan akan US dollar. China-nya kan juga makin lama makin tinggi Bang. Sehingga China punya daya pressure untuk bisa, kalau mau beli barang gua atau mau kerja sama ekonomi sama gua, harus pakai renminbi dong. Betul. Itu gimana kemampuan skala itu gimana sekarang? Makanya porsi dari renminbi itu akan naik pelan-pelan, tapi belum di dalam jangka waktu pendek. Karena porsinya tuh baru 4%. Nah, kenapa yang mencegah Cina menjadi reserve currency? Dia memberlakukan yang namanya kontrol devisa. Renminbi itu nggak bisa diperjualbelikan bebas di luar. Nggak kayak dolar. Ya nggak kayak dolar, karena ini ideologinya Cina kan. Dia nggak open capital account. Lo gimana mau punya renminbi kalau beli aja nggak bisa? Jadi dengan begitu, kecuali Cina melepas capital controlnya, orang itu akan susah dapat renminbi. Yang ketiga, kalau mau uang lo itu dipakai di luar, itu berarti lo mesti beli barang orang kan. Kalau kita beli barang, uang kita kan kita kasih. Ya. Berarti Cina, kalau dia mau uangnya jadi mata uang internasional, dia mesti defisit. Dia mesti defisit. Kalau dia surplus kayak sekarang, justru yang terjadi mata uang orang yang dia pegang. Iya benar. Nah sekarang pertanyaannya, Cina mau nggak defisit? Enggak. Kalau itu nggak terjadi, maka dedolarisasi itu butuh waktu panjang. Gua nggak bilang bahwa itu tidak akan terjadi, tetapi Harus butuh waktu defisit. panjang. Mana dia mau tanya dong soal itu. Kan jadi pertanyaannya apakah Cina mau atau enggak? Kalau di kalangan ilmuwan politik dan HI ya, hubungan internasional, satu pertanyaan yang selalu ditanya tuh adalah apakah sebenarnya Cina itu mau jadi hegemon ekonomi nggak sih sebenarnya gitu? Karena misalnya kalau mereka belajar kayak Amerika, ada intensi itu dulu gitu untuk membantu misalkan negara-negara habis perang dan sebagainya. Nah, dengan influence Cina yang semakin kuat terutama di negara-negara berkembang gitu ya. Dan tadi isu-isu yang sebenarnya kan pemimpin-pemimpin populis di Amerika Latin juga menggunakan isu-isu dedolarisasi kan untuk dalam pemilu, misalkan di Brazil makanya BRICS bisa naik. Nah, sebenarnya menurut pandangan Bang Dede tuh ada nggak sih intensi ke arah sana, atau sebenarnya memang by design ya negara itu sebenarnya memang nggak mau menjadi hegemon ekonomi, sebenarnya kita aja yang salah mencerna itu gitu. Kalau ini sekali lagi ya, gue bukan ahli international relation, mungkin ini mesti diklarifikasi argumen ini. Kalau lihat nih lebih dari pengalaman empiris ya, di G20, di Davos, di World Economic Forum di Davos, keinginan Cina untuk jadi global leader itu ada. Ya, termasuk pada waktu sikap Amerika di bawah Trump yang cenderung menarik diri dari multilateralism. Siapa champion dari globalisasi pada waktu itu? Xi Jinping yang selalu bicara mengenai itu. Jadi keinginannya ada, tetapi ini ambigu selalu. Di satu sisi ada keinginan, ya, tapi sisi lain kebijakan-kebijakannya nggak sepenuhnya mengarah ke sana. Ini mirip kita juga gitu. Kita selalu bicara mengenai kita friendly terhadap investor, tapi kalau dia masuk ke sini susah juga hidupnya gitu loh. Itu hal kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah intensinya ada, mungkin ya. Ya, karena sebagai negara besar
dia mungkin akan mengarah ke sana gitu. Kalau lihat apa yang dilakukan dengan AIIB, dengan Belt and Road, ya inisiatif, arahnya ke sana. Tetapi kebijakan domestiknya belum sepenuhnya mendukung itu. Bagaimana dengan, nggak apa-apa gue nanya lagi. Apa? So, Ya. tertarik Emang ada lu isu. co-host kita, host ketiga. Gue mau pengen banyak nanya hari Iya, ini iya, sebenarnya Bang benar, Dede. benar. Ada juga sebenarnya selain soal isu dolar Bang Dede, yang selalu ditanyakan tuh soal adaptasi teknologi di institusi keuangan. Ini juga salah satu tema yang menarik karena sekarang misalkan ini berbagi cerita aja di Kanada sekarang udah jadi isu security tuh Bang Dede, soal bagaimana teknologi Cina yang dimana dia menggunakan misalnya ya teknisi ataupun ahli-ahli AI di Kanada tapi property right-nya diambil sama Cina gitu. Dan sekarang kalau ini bahasa apa namanya ya, bahasa orang bodohnya gitu ya, kayak kita kan di Indonesia banyak mengadaptasi misalkan QRIS ya. Bacanya QRIS bener gak sih? Tapi misalkan kalau kita ke Amerika itu kan bukan teknologi yang diadaptasi di sana, itu mungkin lebih banyak di Asia Timur atau mungkin di Cina sendiri ya. Bang Dede juga ngeliat gak sih ini juga ada apa ya persaingan dari bentuk teknologi keuangan seperti apa yang sebenarnya apa coba dilakukan oleh negara kayak Cina atau di Amerika agar negara-negara ini juga akhirnya harus memilih gitu kan. Dia memilih mengadaptasi yang mana nih, karena QRIS itu ini ya Alipay centric banget ya. gue ngerasanya ada bentuk teknologi yang memang khas gak sih Bang Dede? Gak tau ini mungkin ekonom lebih Di pintar Amerika untuk kan membaca ada itu. QR code Kita gitu lebih nggak? contactless yang hal-hal yang kita nggak pakai QR sama sekali gitu. Dan itu gitu. sangat Asia sentris, nggak tahu Bang Dede ngeliatnya gimana? untuk Betul. hal-hal gitu? Ini panjang nih sebetulnya. Iya memang. Apa Akan namanya? panjang. Pertanyaan dia karena gini. Awalnya itu sebetulnya adalah persaingan, ya. Kalau orang, I think you know better than I do, itu kalau orang di international relation tuh kenal apa yang disebut sebagai the Thucydides trap. Ya itu kembali ke zaman Athena dulu. Intinya tuh kalau sederhananya tuh begini. Kalau ada new kids on the block, yang senior tuh nggak seneng, ya. Kok ada anak baru sok tahu gitu, ya. Jadi Amerika ini adalah kaum establishment di dalam global power. Ada kekuatan baru yang muncul namanya Cina. Di dalam sejarah setiap kali ada rising power berhadapan dengan established power itu pasti konflik. Ya, apakah itu dengan perang atau apa, itu yang disebut sebagai the Thucydides trap. Nah, jadi embrio bibit dari pertarungan ini udah terjadi sebenarnya. Cuman pada waktu lalu tuh Cina nggak sekuat sekarang. Jadi kekhawatiran US tuh nggak terlalu banyak. Sekarang kalau lihat mengenai tensi US-Cina, itu satu-satunya isu di mana Demokrat dengan Republikan itu bipartisan, itu adalah Cina. Kita nggak ngelihat perbedaan antara Trump dengan Biden di dalam isu US-China. Jadi bibit ini ada. Nggak beda tuh sama-sama keras maksudnya. Sama-sama keras against Oke. China. Ya. Nah, bibit ini ada. Kemudian terjadilah yang disebut sebagai pandemi kemarin, COVID. Pelajaran yang penting dari COVID adalah kalau lo dalam krisis, you are on your own. Jadi misalnya pada waktu krisis kemarin, semua negara butuh vaksin. Tapi negara-negara itu tahu kalau mau nyelesain pandemi itu harus kerjasama global. Karena kalau misalnya satu negara bebas dari COVID, dia pergi ke negara lain kena COVID, dia pulang lagi bawa COVID kan. Jadi mesti semua. Jadi karena itu setiap negara butuh vaksin. Tapi ketika setiap negara butuh vaksin, dia bilang, ini jumlah vaksinnya nggak cukup. Gue mau kasih ke negara lain atau gue fokus di negara sendiri. Akibatnya semua negara menciptakan yang namanya vaksin nasionalisme. Ingat waktu itu India stop ekspornya, ya, nasionalisme vaksin. Ini yang kalau di ekonomi disebut sebagai prisoner's dilemma. Kita tahu yang paling baik tuh kerjasama, tapi karena kebutuhan politik kita fokus untuk kebutuhan pribadi kita short term. Nah, ini kemudian yang mengajarkan orang bahwa di dalam pandemi, dalam situasi krisis, lo tuh sendiri. Ini kasih justifikasi. Orang mulai bilang, lo nggak bisa tergantung sama negara lain. Muncullah yang disebut sebagai pushback dari globalization. Kondisi seperti ini kemudian dijustifikasi dengan tensi tadi. Bayangin katanya, kalau misalnya kita tergantung negara lain, lihat apa yang kejadian dengan Jerman. Dia tergantung gas dari Rusia. Ketika perang Rusia nggak suplai gas, mati dia. Sangat tergantung. Pakai jaket yang lebih tebal. Betul, ya kan? Jadi karena itu setiap negara bilang berarti
nama dari game yang baru adalah economic security. Nggak boleh negara itu tergantung sama orang lain. Nah, inilah yang muncul dengan yang namanya techno-nationalism. Ya, jadi Amerika ada soal ideologi juga di sini. Kalau dia tergantung sama produk Cina, siapa yang guarantee bahwa itu nggak akan bagian dari intelligence? Ya. Siapa yang nggak akan ketergantungan jadi segitu tinggi? Sehingga ini yang kekhawatirannya adalah kalau sampai tensi ini makin menguat, itu kita akan berhadapan dengan satu dunia yang disebut sebagai the two Internet of Things. Ada dua sistem internet, sistem Cina dengan sistem US, yang satu sama lain itu nggak interoperable. Oke. Ya, jadi balik pada sistem keuangan itu sama. Ini tensi dari dua negara ini bersaing di dalam ekonomi, tapi justifikasinya adalah economic security. Karena seluruh data, seluruh itu dokumen bisa dipegang gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, ini yang terakhir kita juga ngobrol sama Bang Celi ya, Gan ya, bahwa dari segi geopolitik sekarang, ini tadi kita bicara lagi-lagi itu dua kekuatan besar. Ini sangat mungkin akan terjadi second Cold War dari segi politik. Dan pastinya kalau ada ketegangan tensi di politik yang semakin tinggi, itu merembes kepada ekonomi. Bang Dede ngelihatnya gimana? Ketakutan bahwa nih kita diambang second Cold War nih. Satu, pertanyaan pertama mungkin nanya Gani apakah mungkin terjadi second Cold War. Gue jawab implikasinya. Oke, gimana ya? Menurut Jadi lo gue jawab implikasinya adalah gini. Kalau misalnya Cina nyerang Taiwan, ya, itu Amerika nggak akan diam. Ya, dia bisa possibility-nya adalah dia attack Cina atau dia terapin seperti ketika Rusia nyerang Ukraine kan. Dia kenakan sanction, maka itu implikasi ekonominya, sistem ekonomi dunia itu akan pecah. Karena renminbi itu nggak bisa diperdagangkan lagi, kayak Rusia nggak bisa pakai ruble kan. Jadi bayangin ASEAN itu adalah negara yang ekonominya sangat banyak tergantung pada Cina. Kalau dia nggak bisa dagang dengan renminbi, itu repot buat mereka. Jadi ini sebetulnya kekhawatiran kalau tensi dari Cina dengan US itu memuncak. ASEAN tuh sangat China-centric ya Bang? Salah satu ekspor terbesar dari negara-negara ASEAN itu adalah Cina. Negara di ASEAN yang tergantung ke US itu mungkin hanya Singapura. Tapi even Singapura tuh ekspor ke Cinanya besar. Ya, jadi Cina itu suka nggak suka adalah kekuatan real di ASEAN gitu. Ada efek dari ini nggak sih Bang? Misalnya bahwa memang negara seperti Cina lah itu menjadi satu-satunya alternatif untuk negara-negara berkembang apabila mereka ingin mencari misalkan teman atau rekan untuk membantu mereka membangun infrastruktur misalnya. Itu kadang-kadang suka jadi isu tuh, tidak Afrika banyak, jadi contoh ya misalnya ya. Tidak banyak negara misalnya yang mau bantuin nih negara-negara berkembang, ayo nih bangun infrastruktur gitu. Ketika tanya ke Eropa misalnya isunya udah isu keberlanjutan dan sebagainya gitu. Itu jadi isu nggak sih Bang? Kenapa akhirnya ASEAN tuh sangat leaning ya udah ke Cina karena Cina yang mau bantuin gitu misalnya. Ya ini susahnya gini, di negara-negara Barat itu ya kalau boleh dipakai kategorisasi Barat, itu juga mereka nggak mau proaktif sih. Misalnya ya pada waktu dibentuk AIIB, ya. Kan kekhawatirannya pada waktu AIIB dibentuk itu governance-nya nggak gold standard kayak yang dibuat di Bretton Woods. Sebetulnya logikanya kalau memang mau make sure, mau memastikan bahwa standarnya itu adalah bagus, negara-negara besar mesti masuk karena dia bisa push China di sana gitu. Tapi ini di satu sisi dia nggak mau terlibat, tapi sisi lain ngomel gitu. Itu kan yang jadi kayak misalnya soal infrastruktur. Di satu sisi mereka bilang itu jangan ketergantungan banyak. Ya kalau nggak mau tergantung banyak, mereka juga harus agresif. Jepang misalnya. Ya. Dulu bantuan Eropa kepada Afrika, konser Queen dan kawan-kawan Sting aja tuh Bang ya kan, Live Aid itu kan. Generasi akhir 80-an. Freddie Mercury. Iya. Michael Jackson sama Stevie Wonder bikin lagu Ebony Ivory ya kan, itu aja Bang ya kan. Iya. Balik lagi Bang tadi Bang. Jadi kembali lagi pertanyaannya adalah kalau misalnya Cina itu
ada kekhawatiran Barat, mereka harus proaktif karena juga buat ASEAN ada risiko kalau Cina itu terlalu agresif, South China Sea issue, Ya. ya. Makanya ada strategi kan yang dibuat dengan RCEP, Ya. Regional Comprehensive Economic Partnership. Kan idenya tuh adalah ASEAN sebagai single entitas, karena percaya sangat sulit negara-negara di ASEAN itu kalau dealing dengan Cina bilateral. Makanya kita harus sebagai satu. Itu Betul. ide yang dipromot Indonesia 2011 kalau nggak salah sebenarnya. Wah, udah lama dong, Bang. Iya ya, 2011 dengan RCEP itu. Pada waktu Kita yang promote, Bang. ya dia bisa cerita banyak nih mengenai ginian. Coba Nggak bisa. coba. Masih sekolah 2011. Oh iya, Nggak bisa. masih. Jadi waktu itu Indonesia adalah chairnya ASEAN dan ngelihat kekhawatiran mengenai soal geopolitik, makanya ide dari RCEP adalah ASEAN sebagai single entity, Iya. sebagai entitas tunggal. Jadi kalau mau deal itu ASEAN plus China. Emang bisa ASEAN bersatu, plus- Bang, ASEAN ini? Ini pertanyaan penting banget. Iya. Problemnya di ASEAN itu adalah leadership. Hmm. Kalau mau ngatasi leadership, jangan ngomong yang tinggi-tinggi, yang susah-susah. Cari common denominator yang semua negara itu akan sepakat. Iya. Jadi kayak misalnya strategi Indonesia waktu di G20 kemarin. Iya. Ya, kalau kita cari isunya misalnya di yang berhubungan dengan Ukraine, pasti deadlock. Tapi startnya dari mana? Bisa muncul dengan isu kesehatan. Nggak ada negara di dunia yang bakal nolak kalau udah bicara mengenai pandemi. Makanya pandemic fund itu goal pada waktu di tahun lalu gitu. Jadi mesti cari-cari isu yang common denominator. Iya, iya. Kalau udah common denominator, orang ngerasain manfaatnya, dia akan dukung. Dan ASEAN tuh punya satu kesamaan tadi, ketergantungan pada Cinanya Satu, tinggi. kemudian juga yang bisa misalnya fits well dengan agendanya pemerintahan Indonesia, infrastruktur, Oh. ASEAN Connectivity. Ya. Kalau ASEAN Connectivity, pemerintah ini kan mesti leadership di ASEAN, suka nggak suka itu naturally harus Indonesia karena size-nya, Iya. ya kan? Jadi kalau misalnya agendanya infrastruktur, pemerintah Indonesia pasti support lah, orang cocok sama agenda dia. Iya, Jadi iya. jadi mesti berpikirnya tuh how incentivize leaders to support the reform, jangan not the other way around gitu, not the opposite. Kadang-kadang kita tuh mikirnya kalau reform tuh nggak jalan, kita blame politician-nya. Iya. Itu kesalahan ekonom tuh. Karena dia selalu hidup di dalam ruang hampa. Ya, how to incentivize leaders to support the reform. Jadi what's in it for me gitu. Jadi kalau mereka ada agenda misalnya apa? ASEAN ada infrastruktur, bikin itu. Pandemic gitu, apa health bisa dibikin itu gitu. Ini pengalaman sebagai orang yang bekerja di bidang politik nih, Bang. Cukup 10 tahun lah kira-kira. Jadi waktu Gani baru masuk kuliah, saya udah jalan nanya-nanya kuesioner ke rumah-rumah Ini orang. abang dulu ini, Bang. Iya, Abdul. Abdul Ini teknik-teknik intimidasi biasa. Ini Abdul. Fakta kan? Eh? Faktanya Iya. begitu kan? Anda lebih tua fakta kan? Iya, fakta. Fakta udah. Kadang-kadang kita ngomong fakta pun di blaming gitu. Udah, jangan sensitif dong. Nah, jadi apakah pandangan kayak Bang Dede ini di dalam kultur ekonom kita itu mainstream apa enggak? Kayaknya sih enggak mainstream menurut saya, karena apa yang membuat sulit betul orang-orang ekonom ini ya, untuk memberikan support kepada political person gitu, politician gitu ya. Yang mana mereka kebanyakan FEUI itu pasti dalam tradisinya ya, ya kan? Ngelihat kawan-kawan kalau nyerang-nyerang di Twitter tuh ini FEUI ini ketahuan ya. Ya, Itu- tapi yang dukung naikkan BBM zaman Bang Dede FVUI, Iya, Bos. iya. Nah itu sulit banget gitu untuk terjadi hubungan yang saling menguatkan antara keduanya gitu. Gini, ini karena dua-duanya hidup di apa ya? Di dua dunia yang satu sama lain tuh nganggep bahwa kita yang paling tahu gitu. Ekonom itu mesti menyadari bahwa objective function atau apa sih itu objective function tuh, tujuan utama dari politisi itu adalah memaksimalkan dukungan. Mesti diterima fakta itu. Iya. Politisi itu kalau nggak memaksimalkan dukungan, dia nggak bisa jadi politisi, ya kan? Sementara yang dari sisi ekonom itu selalu dia berpikir mengenai apa yang paling efisien, efektif gitu. Ngelihat dari sisi itu.
Makanya tuh ada joke-nya yang bilang itu Thomas Sowell tuh yang bilang dia bilang the first lesson of economics is scarcity. Ya, pelajaran pertama dari ekonomi itu adalah kelangkaan karena resources itu nggak cukup. Iya. Unfortunately, the first lesson of politics is how to ignore the first lesson of economics. Ya, jadi pelajaran pertama dari politik, bagaimana ini nggak dengerin nih ide ini, karena dia mau semuanya itu bisa. Nah, sekarang gua itu I'm being realistic, humble by the political reality gitu. Humble by the political reality. Apa kejadiannya? Memang politisi itu mau maximize support, dia mau dapat dukungan. Apalah yang kita lihat sehari-hari sekarang lah. Semuanya electoral impact apa-apa dilihat dari situ. Ya kan? Bantuan sosial angkanya naik terus Bang tiap tahun. Nah, Approval rating gitu. Ya, approval rating itu indikator paling penting. Nah, kalau ekonom itu ngerti bahwa politisi itu objective functionnya seperti itu, dia mesti berpikir jangan dirubah itu nature-nya politician. Jadi dengan bilang nggak penting populer, yang penting itu adalah realistik. Kalau kemudian bayangin seorang presiden bilang dia datang dengan analisa ekonomi yang realistik, dia bilang ketika zaman saya ngelihat dana yang saya punya, maka pertumbuhan ekonomi paling maksimal 5%. Dia nggak bakal dipilih dia. Ya, itu sebabnya maka ekonom itu susah untuk jadi politisi karena dia bicara terus dengan bahasanya yang itu. Nah, jadi dalam konteks itu kita mesti bicara di dalam bagaimana kita tahu nih si politisi mau dapat support. Apa kebijakan yang secara ekonomi jalan tapi juga itu bisa punya dampak politiknya itu berhasil. Makanya tadi saya bilang kita tahu ada isu misalnya Ukraine Rusia. Kalau ngomongin mengenai Ukraine deadlock, tapi kita cari isu yang semua negara nggak setuju. Pandemi, kesehatan. Makanya pandemic fund kemarin tuh bisa jalan. ASEAN infrastruktur. Indonesia mungkin nggak tertarik, tapi kalau infrastruktur, masa ya pemerintah kita nggak tertarik? Orang ini agenda landmark. Dia dengan sendirinya masuk. Jadi itu yang disebut sebagai co-benefit namanya. Iya. Menarik. Jadi ini pun jadi takut berargumen gara-gara ada Bang Zee kan. Loh, Padahal saya ini starstruck dari tadi. Iya, saya memang ini lebih bukan ke UI-nya, jujur ini saya. lebih ke CC ini. Saya mah jujur ya. Senioritas berlipat-lipat soal senioritasnya berlipat. Iya, Yang lebih senior lagi Akbar Tanjung ini ya. Iya, ini sama Sarwono Kusumaatmadja. dua-duanya cucu muridnya Yusuf Wanandi. Pak JW. Bang, tapi ini kembali ke, jadi artinya sebenarnya ekonom ini memang nggak bisa juga berdiri sendiri. Dia harus bisa menjembatani atau melegitimasi keinginan politisi untuk bisa dapat dukungan itu sebenarnya. Mau tambahin dikit? Boleh. Soalnya saya tuh pernah salah satu paper yang saya suka dari Bang Dede tuh yang menulis soal membedakan ekonom dengan aktor-aktor lain. Saya lupa judul jurnal waktu itu. Wah, tapi terlaluan lupa. saat itu waktu saya baca Bang Dede, itu intuisi saya mengatakan bahwa kok kesannya ekonom itu benar-benar makhluk yang kesannya dia pure dari politik gitu. Karena disebutkan satu-satunya aktor yang tidak memiliki dukungan politik itu ekonom. Apa maksudnya? Orang yang terlibat sebagai menteri keuangan misalnya gitu Bang Dede. Tapi apakah benar gitu ekonom dalam sistem itu adalah makhluk yang bukan makhluk politik? Bukankah mereka juga pasti punya insentif untuk tetap di sistem gitu Bang Dede? Ini pertanyaan bagus nih. Gue tahu nih yang dia maksud dengan taksonomi itu mengenai siapa kalau reform tuh yang dukung tuh siapa gitu. Jadi ekonom itu dianggap yang pro reform. Ya. Itu sebetulnya dilihat di dalam konteks di mana teknokrat itu menjalankan kebijakannya sesuai dengan profesinya. Jadi ide sederhananya tuh gini. Tujuan dari teknokrat di pemerintahan tuh misalnya supaya bikin pipa tuh nggak bocor. Kalau dia di sana kemudian dia bikin bocor juga nggak ada gunanya dia di situ. Dia duduk di pemerintahan karena unsur teknokrasinya. Jadi, tapi ini pertanyaan ini jadi benar karena begini, nggak bisa juga assume bahwa orang itu serasional seperti bayangan kita gitu ya. Jadi pemenang Nobel dari Chicago tuh Richard Thaler tuh bilang, ekonom itu selalu mengasumsikan bahwa orang itu mirip dengan, ini nggak tahu masih pada ingat nggak? Dulu ada film namanya Star Trek. Ada tokoh yang namanya Mr. Spock. Mr. Spock tuh adalah contoh bayangan dari orang
rasionalitas ekonomi. Dingin, calculated, rasional, Nggak bikin terpengaruh keputusan ya, Bang. nggak terpengaruh, ya. Masalahnya adalah dalam fakta itu sebagian besar dari kita itu adalah mirip dengan Homer Simpson, malas, ya, apa namanya, addicted kepada junk food, kerjanya nonton TV, kalau bikin keputusan nggak rasional, Iya, nggak peduli. nggak peduli, ya. Jadi ini sebetulnya yang lebih dekat kepada personifikasi dari ekonom. Jadi kalau dianggap bahwa itu rasional, dia seperti ada di dalam ruang hampa. Makanya tadi gua bilang, mestinya juga ekonom melihat bagaimana how to incentivize leaders untuk support program dia. Jadi nggak bisa lagi dia dengan bilang ini lo yang bener. Kalau misalnya lo nggak mau ngikutin, lo artinya populis gitu. Iya. Siapa mempengaruhi siapa ini juga ini Ya. Bang. Relasinya tuh terus ini ya. Pertanyaan Boleh, lebih spesifiknya mungkin Bang, jadi apakah memang harus nih ke depannya yang namanya menteri-menteri dalam pemerintahan yang memegang kebijakan-kebijakan ekonomi harus non parpol? Itu kan semacam udah jadi common sense tuh ya di publik. Itu kalau Bang Dede punya pendapat gak soal itu? Iya. Sebetulnya isu itu kan berangkat karena tradisi di zaman Pak Harto ya, di mana teknokrat itu harus dari, katakanlah bukan hanya ekonom, tapi dari profesi yang netral sebetulnya. Sebetulnya kalau ke depan ya, kalau menurut gue sebenarnya itu nggak bisa lagi pembuat kebijakan hidup di dalam ruang hampa. Yang jadi isu itu adalah dia tetap memperjuangkan apa yang secara profesinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya gini ya, gua ambil contoh misalnya naikin BBM. Ya. BBM itu subsidinya jatuh ke kelompok menengah atas, ya, kelompok menengah atas. Jadi itu bukan kebijakan yang yang baik sebenarnya. Nah, tapi kalau kita misalnya mau bilang bahwa kalau gitu nggak boleh subsidi BBM, maka pertanyaannya adalah, tapi kan nanti ada implikasinya kepada masyarakat karena harganya naik. Jadi kemudian maka kita bikin dengan BLT, ya. Jadi idenya tuh bukan berarti anti subsidi BBM, tetapi bagaimana membuat masyarakat yang vulnerable itu bisa terlindungi dikasih dengan BLT gitu, ya. Nah, ini maksudnya tuh Ya, dikompensasi gitu loh, Bang, dikompensasi. Itu yang kalau misalnya itu nggak dilakuin nggak bisa secara politik, nggak akan bisa jalan secara politik gitu. Ya, jadi kalau dana APBN untuk berbagai bansos di Indonesia naik dari 476 T di 2023 jadi 546 T di 2024, naik 14%. Itu kebijakan politik apa kebijakan ekonomi itu, Bang? Dua-dua. Ya, dua-dua. Ini yang gue sebut sebuah kebijakan yang economically sound and politically sound. Kalau mau bikin kebijakan harus yang kayak begitu, ya. Kenapa Gimana ini bisa economically sound? Hmm. Orang itu kalau kelompok yang miskin, tapi uangnya harus dikasih kepada kelompok yang vulnerable ya. Jangan kasih kelompok menengah atas. Dan ini mostly cash transfer ya, Bang? Cash ya? transfer. Kenapa itu begini? Orang itu kalau dia datang dari keluarga yang miskin, itu sehari-harinya aja duitnya nggak cukup. Jadi kalau dia dikasih duit, dia nggak mungkin nabung. Kalau dia dapat duit, dia pasti belanja. Kalau dia belanja, ada permintaan. Aktivitas ekonomi pasti jalan. Tapi kalau lo kasih uang ini ke kelompok menengah atas, kayak tax cut-nya di Amerika, apa yang kejadian? Orang kalau menengah atas itu dapat duit, dia nggak spend. Karena dia udah punya duit, yang terjadi dia tabung. Kalau dia tabung, nggak ada belanja, aktivitas ekonominya nggak jalan. Jadi selama ini uangnya dalam bentuk bansos dikasih kepada kelompok yang menengah bawah, dia akan dorong ekonomi. Itu kalau bahasa kerennya tuh marginal propensity to consume-nya tinggi, kecenderungan konsumsinya tinggi. Itu multiplier efeknya besar. Karena kalau nabung bisa nggak makan besok kawan ini kan. Dia nggak mungkin nabung, pasti dia akan belanja. Kalau dia belanja,
ada permintaan. Kalau ada permintaan, produksi jalan. Dan jumlahnya secara elektoral besar. Besar. Nah, jadi di situ politically apa tadi Bang? politically sound. Politically sound dan economically sound. Iya. Ini Korea ini kalau kata Bambang Pacul ini kan. Jadi kalau memang mau propose kebijakan tinggi. harus yang seperti itu yang Iya. bisa diterima secara politik dan juga secara ekonomi. gitu. Bisa melengkapi postulat ya Bambang Pacul soal Korea. Iya betul. Ternyata Korea ini konsumsi juga tinggi. Konsumsi tinggi. Iya. Ini agak luput Iya. Pak Ini Bambang ada Pacul. satu definisi Korea ini Bang, kalau di Jawa Tengah ini dia pasukan berani nekat tapi nggak berani lapar kan, ya kan? Oh. Jadi ini kenekatan dan keberaniannya tinggi ya, Ri, ya. Tinggi. Ya, jadi mereka punya, jadi Pak Pacul itu mendefinisikan nekat dan berani itu beda. Heeh. Kalau berani, kata Pak Pacul, resiko di atas manfaat. Heeh. Oh, Nah, oke. kalau Agak sedikit di atas. ya, kalau orang nekat, resiko besar, manfaat kecil. Ini yang tercontohkan perkelahian antara Pak Jokowi sama Pak Surya Paloh. Dua-duanya sama-sama Korea. Iya, kata Pak Pacul gitu. Resiko dan akibat gede, manfaatnya kecil. Babak belur dua kan. Nah ini yang Pak Dede sebut tadi itu Iya. Korea-Korea, Pak Bapak Pacul. Abang Kelas punya hak, menengah Bang. bawah yang mobilitas vertikal ini Bang. Iya. Apa tambah penjelasannya Iya. Bang? Jadi memang itu balik lagi ke soal itu. Gue nggak mau ikutan soal Korea itu Iya, ya. iya. Abang punya hak untuk tidak mengomentari yang politically sound ini Bang. Tapi yang gue mau bilang adalah itu sebabnya cash transfer itu adalah kebijakan yang disupport di mana-mana dan itu bukan khas Indonesia loh. Jangan pikir bahwa pertama kali kan BLT ya dulu namanya ya BLT itu pertama kali kan dibuat di sini waktu kenaikan BBM 2005. 2005 ya 2005 itu pertama kali. Itu sebetulnya negara yang menerapkan lebih awal adalah di Latin Amerika. Oh. Ya, di Latin Amerika itu diterapkan karena idenya adalah bahwa kalau mau membantu yang miskin, kenapa nggak dikasih subsidinya langsung gitu. Dan itu kalau dia dikasih duit, dia pasti belanja. Kalau dulu kan terkenal dengan istilah padat karya kan, cash for work Berarti ya Bang ya. agak Ala iya, Roosevelt gitu kan. Jadi lu kerja dulu baru lu dapat penghasilan. Itu kan yang sebenarnya itu ideal. juga di combine di kita di zaman pemerintahannya Pak SBY mulai ingat pada waktu Gunung Merapi ya, Ya, meletus Mbak Jogja. Jogja ya. Itu kan supaya orang dapat duit tapi juga membangun disebut sebagai padat karya tunai. Mantap. Suruh juga. bangun desa, Ya, dikasih padat karya duitnya, padat karya tunai. Iya. Pak Jokowi juga lakuin dari dana desa kan, Betul. padat karya tunai. Pak Sama Ahok itu. Itu kayak bedah rumah gitu lah Bang. Iya, ya? iya. Kalau Cash Pak for Ahok work. pasukan-pasukan orange ini dan Ya. kawan-kawan kan. Ya, cash for work. Karena kan itu bercandanya tuh kan Keynes bilang kalau mau bikin ekonomi jalan, orang suruh gali tanah, kasih duit, sore tanah yang udah digali suruh uruk lagi, kasih duit lagi. Kalau dilakuin terus-terusan orang punya duit, pasti ekonominya jalan. Iya, Kira-kira iya, gitulah. Iya. Makanya ya. Iya, tapi ada Gua harus jadi- bekerja dulu. Gue jadi paham kenapa Pak Bapak Pacul menolak pembatasan uang kartal ini, Bos. Karena Korea ini butuh cash transfer. betul. Biar langsung konsumsi. Ya, pakai QR. Karena Korea, Bang. Itu motifnya mungkin lain. Iya. Bang, karena Korea ini nggak kena pakai QRIS ini kurang Apalagi comply, Bang. e-wallet 25 juta. Gimana mau transfer ke basis ini kan Korea ini kan. Kurang comply. Nah, ini memang isunya tuh selalu targetingnya tepat nggak? Itu yang mesti diimprove. Iya. gitu. Targeting Tapi ini. itu memang data Kemensos berarti ya, Bang ya. Bang, tapi kan kita punya Kuncinya. metode juga kan dulu kan waktu awal-awal Covid segala macam dikonversi jadi sembako, dikonversi jadi susu dan Kalau- macam-macam kalau waktu zaman bentuknya campaign pemilu kemarin kayak bentuknya gitu. natura itu bahaya. Bahaya. Kenapa? Nah, dia nih. Ini kadang-kadang orang itu suka gini. Kita Jangan tuh kasih duit dong, kasih barang yang lebih berguna kan ada Bang alat itu kan. siapa yang tahu kebutuhan orang? Hmm. Mana ada yang tahu kebutuhan orang? Kenapa uang itu dianggap superior? Karena itu dia fleksibel. Ya. Kita tuh nggak pernah yang gampang gini deh. Kenapa kawinan sekarang itu hadiahnya jadi duit? Dulu enggak ya, Bang ya? Dulu kan dikasih barang, jadi orang kawin bisa satu rumah isinya jam dinding semua. Apa yang kejadian di Spray. terjadi? Dia jual kan? Tapi kalau dia dikasih dalam uang,
Dia kan fleksibel mau pakai buat apa. Makanya uang disebut superior. Betul. Jadi kalau yang disebut sebagai natura tadi, kenapa nggak dikasih uangnya? Karena nggak semua orang itu butuh noodle. Sarden, iya. Nggak semua orang butuh sarden. Nggak semua orang tergantung sukanya kan. Kalau dia ke alergi ikan nggak bisa makan. Betul. Tapi kalau nggak itu nggak ada pengadaan nanti kan kalau langsung. Nah itu Itulah itu kan. efek Itu politically sound. Nah, itu efeknya itu juga resiko dari korupsinya tinggi. Jadi kuncinya di ini Bang ya, keleluasaan dalam pilihan ya sebenarnya ya. Memang Dalam ekonomi ini ya. yang penting tuh choice, orang punya yang lalu gue cerita mengenai puasa sama lapar kan. Nah, coba diceritain lagi ini kan ini kan nggak pernah puasa seumur hidup Bang. Pernah dong. Udah. Gue cerita mengenai Mana di tadi. Lanjut. jadi gue cerita orang yang puasa sama yang lapar tuh secara gizi sama-sama kondisinya sama. Dia nggak makan. Tapi ada beda yang tajam. Orang yang puasa itu memilih untuk tidak makan. Sedangkan yang lapar itu dia namanya corner solution. Dia nggak punya opsi selain nggak makan. Itu beda kapabilitasnya antara orang yang puasa Dampaknya apa Bang? Bedanya dampaknya Bang? kalau kita secara sadar memilih untuk tidak makan, itu kita capable sebenarnya. Kita punya akses untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau orang itu nggak ada pilihan, ya dia nggak punya akses untuk melakukan sesuatu gitu. Itu yang beda sekali secara dia nggak bisa doing, dia nggak punya yang namanya being, martabat sama itunya dia terbatas sekali dengan itu. Choice nggak ada. Choice-nya nggak ada. Bambang Pacul mengategorikan ini Sama ini Bang. Soal Persis. Korea. Korea ini. Ini gue Teori Koreanya sama dengan nih. ini bahasa politik marhin ini Bang. Iya, bahasanya itu tuh, Iya, persis kalau- tuh. Iya, Ya, kalau pilihan. Ya, iya, betul. kalau Korea itu kalau non Korea gitu ya, orang biasa itu dia menahan lapar tapi tahu dia orang berpuasa itu menahan lapar tahu bahwa nanti jam 6 gua Ya, akan betul. buka. Iya. Tapi gua memilih untuk menahan lapar. Iya. Nah, Korea ini katanya menahan lapar tapi nggak tahu bukanya kapan. Dia nggak tahu. Makanya kalau kata Iya. Pak Pacul, mereka punya semangat juang mobilitas vertikal yang lebih besar katanya. Betul. Lu boleh mendalamin isu ini nggak? Boleh. boleh. Ya. Ya, Jadi- mental gantian. keberanian surplus, moralitas defisit ya. Nggak, karena soal ini kan sebenarnya kalau dalam bahasa politik kan itu semua kan klientelism ya. Pork barrel bukan? Pork barrel mungkin jadi bahasa orang-orang di US sering itu, tapi kan vote buying, patron client itu semua kan sebenarnya elemen lain atau bahasa lain dari yang tadi Ari sampaikan. Pertanyaanku ke Bang Dede sebenarnya begini Bang. Kan salah satu kalau dalam isu-isu ekonominya, salah satu masalah kenapa hal itu bisa terjadi adalah bahwa memang masyarakat kita, terutama di golongan menengah ke bawah, itu kan masih sedikit yang masuk ke bank system kita gitu. Jadi akhirnya ya mereka masih bergantung pada uang kartal dan sebagainya. Berapa persen nih kita yang bankable Bang? Sebelum lanjutkan yang unbank itu mungkin sekarang sekitar 50%. Gede banget Kan ya, itu banyak Bang. setengahnya ya. Dan dalam elemen politiknya akhirnya muncul semacam insentif bagi para politisi untuk melakukan tadi transaksi-transaksi berdasarkan uang-uang kartal dan sebagainya. Nah, kalau bahasanya Susan Stokes itu dia bilang, Bang, klientelism itu seperti reverse accountability. Yang harusnya si politisi accountable kepada pemilih, ini pemilihnya accountable ke politisi. Kenapa? Kalau dia tidak memilih dan tidak mendukung si politisinya, dia miskin terus gitu. Makanya salah satu kesimpulan dari semua orang-orang yang ahli negara berkembang, terutama politik negara berkembang, dia bilang ya poverty itu sebenarnya memang sengaja diteruskan oleh para politisi agar mereka bisa sustain di kekuasaan. Karena mereka menjaga kekuasaan itu dengan kemiskinan itu. Nah, ini kan ada dua argumen nih Bang. Yang satu argumen ekonomi tadi bahwa memang kita solusinya mungkin ya gimana caranya nih biar orang-orang masuk ke sistem perbankan kita gitu. Mungkin itu juga gue tertarik tuh Bang. Apa solusinya sebenarnya mempercepat itu? Apakah benar e-wallet dan sebagainya itu bisa membantu gitu? Ya. Dan yang kedua tadi komentar terhadap ekonomi klientelisme ini sebenarnya justru tanpa kita sadari itu membuat praktek-praktek koruptif atau vote buying itu ya sustain gitu di negara-negara kayak Indonesia gitu. Jadi mustahil ketika politisi yang hidup dan menikmati klientelisme ini punya insentif terhadap program-program polisi dan menginisiasi undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal seperti ala Pembatasan uang kartal itu kalau politisinya nggak datang, uang kartal lu terbatas.
Itu the real tuh, Bang. The real Pembatasan pembatasan kuartal. Gimana tuh Bang? Itu, Bang. Oke, satu-satu dulu ya. Iya. Yang pertama itu mengenai gimana caranya. Sebetulnya di zaman sekarang itu teknologinya sangat memungkinkan. Ya, misalnya kan tadi gue bicara mengenai targeting. Targeting itu bisa meleset, ya karena orangnya. Tapi kan sebetulnya mungkin ini butuh dieksplor lebih jauh ya kemungkinannya. Itu kan data profiling orang itu telco tuh punya pasti. Ya, apa misalnya profiling orang? Orang yang vulnerable groups, ya, menengah bawah itu less likely mobilitasnya jauh. Dia nggak punya uang untuk bergerak Bepergian. jauh, Ya. bepergian jauh. Itu bisa diprofile dengan handphone. Karena handphone itu bisa cerita sama kita pergi kemana aja. Profilingnya. Dari dia beli SIM cardnya. Iya. Yang beli yang 5.000, 10.000 itu bisa di-profile. Ya, yang dia langganan atau enggak. Jadi banyak kredit score yang bisa muncul dari situ untuk tahu yang miskin itu siapa. Iya. Nah, orang kalau beli SIM card kan dia mesti kasih KTP kan. Kan ini bisa di cross tab dengan Dukcapil Betul. datanya. Ya. Nggak sempurna, tapi bisa di-improve dari sana. Bisa juga di-combine dengan yang peduli lindungi. Ya. Ya kan? Ya. Jadi kalau data ini ada, profilnya ada, itu sebetulnya kita bisa identifikasi yang pur itu siapa dengan teknologi. Dengan lebih lebih presisi akurat, ya. dengan lebih akurat. Dan kalau mau gampang sebetulnya bisa dibayar juga dengan SIM card. Dikasih pulsa tapi bisa di cash out. Kayak bayaran Iya, kayak iya. GoPay lah kayak Ya, gitu. dia bisa cash out. iya. Jadi Bisa jadi kalau dicairkan, ya. kalau pertanyaan pertama mengenai teknologi itu mengenai gimana caranya itu bisa sebenarnya. Ini Karena anak-anak penetrasi handphone kita juga udah tinggi sekali kan, tinggi. Bang. 90%-an. Ya. Itu coba ngomong sama anak-anak muda deh. Ya, gue dinosaurus tuh, nggak ngerti. Tapi kalau anak-anak muda itu dia bisa bikin credit score karena Iya. istilahnya, Dit, kalau kita bikin salah, Tuhan itu bisa maafin, tapi Google nggak bisa maafin. Ya, itu jejak digital itu bisa dibikin algoritmanya untuk Iya. bisa profiling orang, Iya, iya. ya kan? Nah, tuh, jadi itu sebetulnya solusinya ada, nggak sempurna, tapi kan nanti bisa diimprove kayak AI. Iya, iya, iya. Nah sekarang kedua, Agani, gue tuh kadang-kadang ya, ini mungkin juga bias gue ya, gue kadang-kadang suka ngerasa bahwa ekonom sama political scientist itu kepinteran gitu loh. Jadi dia ngelihat sesuatu terus kemudian dia buat sebuah grand theory, dia bilang bahwa ini sengaja kemiskinan ini diciptakan. Apa iya sehebat itu dia bikin sengaja merancang sesuatu supaya dia bertahan dengan itu? Kalau menurut gue itu sebetulnya alasannya seringkali itu alasan pragmatis gitu. Ya, alasan pragmatis. Lihat ya, awalnya itu BLT juga dikritik loh di sini. Iya. Jangan lupa, hampir di setiap pemerintahan itu BLT dikritik. Kritiknya selalu apa? Bikin males. Betul. Jangan kasih Ikan, kasih kailnya. kasih kail. Itu kritik itu masih muncul. Kalau dikasih uang, BLT digunain untuk ngerokok. Iya, iya. Sampai iya. studi empirisnya yang dibikin sama Ben Olken sama Rimahana itu nunjukin nggak bener itu. Iya. Dan juga katanya kalau dikasih uang nanti dia males. Loh gimana dia mau males kalau duit yang dikasih juga nggak banyak-banyak amat gitu loh. Oh. Orang itu akan berhenti kerja Iya, kalau iya, kita kasih uang itu sebesar upah minimum atau lebih gede. Iya. Baru dia tinggal di rumah. Tapi kalau kita kasihnya sepertiga dari upah minimum, dia gimana mau tinggal di rumah? Duitnya nggak cukup. Ada konteks gender nggak sih lu Bang? Kalau boleh potong sedikit. Misalkan kalau kasihnya ke laki-laki mungkin Ya, konsumsinya rokok. Tapi kalau Iya. ke ibu mungkin dia punya Itu makanya yang di dalam studi mengenai microfinance kan ada yang bank di Grameen Bank. yang di Bukit Tinggi itu yang perempuan semua tuh. Ya itu dianggap lebih efektif gitu. Iya, iya. PNM Mekar tuh kan juga ini ya Bang ya, apa perempuan kebanyakan Betul. kan mayoritas Betul. 90%. Tapi juga pengetahuan umum lu ini. jatuhin lagi udah diangkat. Artinya nggak butuh-butuh amat. Baca RPUL. Ada Iya, iya. Mekar. Iya, tapi soal rokok tuh bener nggak sih Bang? Ini kan juga salah satu ya. Studi empirisnya nggak nunjukin itu. Tuh. Studi empirisnya nggak Anda nunjukin. ini. Itu bukan studi
bukan studi gue ya. Mhm. Itu Ben Olken sama Rema dia lakuin yang namanya RCT, Random Control and Trial, untuk lihat. Studinya nggak menunjukkan itu. Jadi orang ketika lapar ya kalau dapat duit ya bukan beli rokok atau beli makanan kan. Karena kan itu nggak bisa disubstitute. Nah, Ya sama kayak itu, Tuhan aku lapar, kata dia bikin mural tuh dulu kan. Dia lapar malah beli pilok sih. nggak masuk akal. Lu kalau punya duit lu beli makan. Itu yang ekonom bilang tuh namanya revealed preference. Preferensi yang sesungguhnya tuh kelihatan dari seberapa jauh pengorbanan yang kita berani kasih. Itu yang kadang-kadang kalau berhubungan pacaran itu yang sering dipakai. Coba gimana? Misalnya kayak udah gini. lama nggak pacaran soalnya. Misalnya ini ada satu cerita ya. Satu cerita di dalam game teori. Jadi ada orang di Amerika yang cewek itu punya apartemen. Ya, cowoknya suruh pindah ke apartemen dia. Dia oke, yang cowok pindah, tapi dia nggak mau jual apartemennya. Buat si cewek itu signal dia nggak mau komit. Karena kalau dia jual, dia nggak punya opsi lagi untuk keluar dari situ. Itu yang namanya revealed preference. Oh, iya. Ya kan? Jadi kalau orang masih kelihatan itu mendua, itu belum sungguh-sungguh. Nah, ini. Itu Rin. Ini Rumah dalam lama lu konteks nggak mau lu jual lu. Pilpres ini, Bang. Nah. Rumah lama kapan lu mau jual? Enggak ada Bikin rumah baru lu. Rumah Lu- baru pun lu cari bukan opsi atas ya, nama lu? gua. Susah ya opsi ini ya. Mobil segala macam. Agak lemah deh tawaran lu soal ini ya. Pendekatannya komunis nih, Bos. Gak ada kepemilikan individu kecuali istri gua. Iya, Bang, politik. nih Bang,